Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Cak Dul. Video ini merupakan video lanjutan part kedua dari video sebelumnya, convert sepeda hybrid atau MTB menjadi road bike ya. Bagi yang belum nonton video part pertama, sebaiknya nonton dulu biar nyambung. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Nah, di video ini adalah video pemasangannya, karena kalau di video yang pertama itu kita bahas part-part yang akan dipasang. Nah, ini kita masuk di pemasangannya. Ini paket hemat untuk merubah MTB menjadi road bike. Nah, oke, kita mulai dari bagian yang paling sulit ya. Masalah utama adalah shifter ini tidak akan bisa masuk ke stang dropbar ya. Melewati bendingan atau tekukan-tekukan di stang ini itu nggak akan masuk. Nah, kalau kalian berpikir Cak mungkin itu karena stangnya oversize, kalau pakai stang standar mungkin bisa ya. Oke, saya jawab tidak akan bisa. Sudah, itu tidak akan mungkin karena melewati tekukan ini nih shifternya nggak masuk. Kalau soal oversize itu hanya ada di bagian tengah ini yang ukurannya 31,8 mili. Sedangkan kalau di bagian ujung-ujung ini mau stang oversize mau stang standar ukurannya itu sama. Ini saya buktikan dengan Sigmat ya. Ini 31,8 itu hanya di bagian tengahnya. Sedangkan kalau di bagian pinggir, nah ini ukurannya sekitar 22,2 atau 22,3 lah. Ini Sigmat saya yang kurang presisi. Tapi ukuran itu sama saja, mau stang oversize mau stang standar itu sama saja. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Nah, di sini ada dua solusi ya. Yang pertama adalah mengganti klem atau lubang ini kita potong, kemudian kita ganti klem yang baru yang lebih besar. Atau cara yang kedua adalah kita kikis bagian dalam klem yang ini supaya lubangnya menjadi lebih besar. Dan sepertinya cara kedua ini yang akan saya pakai karena lebih hemat. Karena ini video memang ya paket hemat ya, maksudnya kita cari cara yang termurah. Ini akan saya kikis, istilahnya di bore up gitulah, supaya lubangnya lebih besar dan bisa masuk ke stang dropbar yang sudah saya siapkan ini. Nah, ini akan saya kikis menggunakan alat seadanya yang ada di rumah. Teman-teman yang mau meniru juga bisa. Oke, langsung saja. Sebelum saya bore up atau saya kikis ya, ini harus di masking dulu supaya aman, supaya bagian yang tidak perlu kena kikir tidak tergores ya. Ini saya gunakan isolasi kertas. Nah, untuk pengikisannya ini saya gunakan alat seadanya yang ada di rumah. Kalian juga pasti punya. Ini namanya kikir model bulat ya. Ini ya kita kikis seperti ini, kita gosok-gosok seperti ini supaya lubangnya lebih besar. Memang ini di sini butuh ketelitian ya supaya rata, dan juga butuh kesabaran pastinya.
Nah, oke teman-teman, setelah di bore up atau dikikis ya hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Memang tidak bisa serapi ketika seperti menggunakan mesin bubut atau peralatan modern, karena ini saya lakukan manual dengan kikir ya, dengan seadanya. Ini saya ukur ya, ukurannya kurang lebih 23 mili lah, sekitar itu. Dan ini sudah bisa masuk ke setang drawbar ya. Jujur saja ya, jujur saja ini lubangnya agak kegedean, saya ngikisnya mungkin terlalu bersemangat atau gimana. Nah, ini buat pelajaran teman-teman, kalau mau mengikis ya, itu sebaiknya dikikis sedikit, dicobain, dikikis, dicobain, supaya nggak kelewat besar seperti saya ini. Tapi nggak apa-apa, ini masih bisa dipakai, bisa disiasati. Nah, di sini bagian shifter kiri sudah bisa, dan lakukan hal yang sama ke shifter sebelah kanan, dan hasilnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, ini bagian kiri dan kanan sudah jadi. Untuk bagian yang kanan ini bagus, ngepas banget ya, karena belajar dari yang kiri. Nah, berikutnya tahapannya adalah memasang brake lever ini ya, brake lever model drawbar. Ini pemasangannya sih cukup mudah, seperti memasang drifter pada umumnya. Nah, masukkan dulu untuk mountingnya, kemudian pasangkan brake levernya, kemudian dikencangkan menggunakan kunci L. Nah, sebetulnya untuk pemasangan handle rem ini atau brake lever ini bisa dilakukan nanti setelah stangnya terpasang di sepeda. Tapi ini saya kepengen lihat dulu bentuknya seperti apa, jadi saya pasang posisi di bawah ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini, dan bisa saya bilang ini 75% pekerjaan sudah selesai, karena bagian tersulitnya memasang shifter ini sudah terpasang pada stang. Karena selanjutnya ya tinggal melepas stang yang standar, kemudian mengganti stang yang ini, kemudian memindahkan kabel-kabelnya saja. Itu relatif lebih mudah lah. Oke, langsung saja kita lanjutkan. Pertama kita cabut dulu untuk nipel kabel ini ya, ada 4, 2 shifter dan 2 untuk rem. Nah, kemudian ini sebelum saya bongkar, saya iseng dulu, kepengen nimbang sebetulnya berat sepeda saya ini berapa sih. Ini sepeda lama ya, beli tahun 2011 kalau saya tidak salah. Dan ini sepeda berat, dan hasilnya setelah ditimbang adalah ini ya, 13,2. Ini cukup berat sih untuk sepeda zaman sekarang, tapi masih wajar untuk kategori sepeda alloy ya. Alloynya alloy yang jadul. Kalau alloy zaman sekarang itu beratnya bisa 10 kecil, atau bahkan yang ada yang 9 juga. Nah, berikutnya kita lepas tang yang lama. Nah, oke. Kemudian kita pasang setang yang baru yang sudah kita siapkan tadi.
Nah, berikutnya kita pindahkan kabel-kabelnya. Ini yang pertama saya pindahkan kabel rem depan dahulu. Kita buka, kita tarik kawatnya, kita keluarkan, kita dan ini mumpung lagi dibongkar ya, sekalian saja saya bersihkan. Dan saya lumasi juga untuk outer kabelnya. Saya kasih minyak singer itu ya, yang biasa buat mesin jahit. Dan tidak lupa untuk kawat ini saya kasih grease ya, atau kalau di bahasa saya itu vaseline atau vaseline ya, betul ya. Selanjutnya tinggal dipasang kembali. Nah, ini saya lanjut ke rem bagian belakang, sama prosesnya. Ini saya buka, kemudian saya tarik kawatnya, dan sama ini saya kasih pelumasan ya. Bagian ini sebetulnya bagian yang kalian sudah tidak perlu tutorial lagi lah ya, sudah pinter kalian. Ini saya skip aja, mungkin sekilas aja. Kemudian kita pasang kembali. Nah, untuk rem sudah selesai. Sekarang saya lanjut ke bagian RD ya. FD ding, kok RD. Ini saya lepas. Ini saya percepat saja videonya biar tidak terlalu lama. Intinya kita cuman tinggal memindahkan kabel atau kawat yang lama ke setang yang baru. Terakhir sebelum dipasang bar tape-nya, ini saya setting dulu untuk RD dan FD-nya. Ini tidak perlu saya jelaskan secara detail karena untuk videonya sudah pernah saya buat. Kalian bisa tonton di video saya yang upgrade Shimano Tourne 7 speed menjadi Alivio 9 speed. Di situ saya jelaskan detail bagaimana cara setting RD maupun FD ya. Nah, ini saya coba dan perpindahannya sudah cukup sempurna menurut saya. Sekarang kita lanjut di part yang paling final, ini terakhir, yaitu pemasangan bar tape ya. Ini bar tape saya yang saya pasang ini yang murah. Harganya kemarin saya beli 38.000 sekitar itu. Nah, di sini kalian termasuk tim yang mana nih? Memasang bar tape dari tengah ke ujung atau dari ujung ke tengah? Ayo, mana yang benar? Nah, dua-duanya benar ya. Mau dari ujung ke tengah atau tengah ke ujung itu sama saja. Nah, yang lebih penting itu justru arah putarannya. Arah apa namanya itu? Blebetnya itu loh ya.
Belebet stangnya itu dari dalam keluar atau luar ke dalam. Nah kalau saya belajar dari channel-channel di luar ya, itu yang betul itu dari dalam keluar, karena itu mengikuti bentuk tangan kita ketika menggenggam rem, meraih rem ya, itu secara alamiah itu meremas keluar gitu ya, meraih rem itu keluar masuk ke dalam. Kira-kira seperti itulah, nggak tahu yang benar yang mana, cuman yang saya pelajari dari channel di luar itu seperti itu. Cuman mungkin kalian punya style sendiri cara masang bar tape. Kalau saya sih seneng dari tengah ke pinggir ya. Nah ini setelah jadi bentuknya kurang lebih seperti itu, cukup ganteng. Dan saya iseng timbang lagi. Dugaan saya sih harusnya naik ya, karena yang tadinya shifter dan remnya terintegrasi sekarang menjadi terpisah. Dan berapa hasil bobotnya? Nah ini saya tunjukkan ke kamera. Ini agak gelap tapi saya terangkan. Hasilnya adalah 13,4, jadi naik 0, berapa berarti 0,2 ya. Nah oke teman-teman, jadi seperti inilah hasilnya. Tampilan sepeda hybrid atau sepeda MTB yang diubah menjadi road bike atau gravel. Nggak tahu yang bener yang mana ya. Kalau dari frame sih lebih cocok ke gravel ya, tapi kalau dari wheelset ini lebih dekat ke road bike. Tampak ganteng sekali dengan biaya yang sangat murah. Jadi teman-teman yang mungkin dananya terbatas bisa mengikuti tips ini ya. Hanya saja memang kelemahannya ketika mau shifting ya, tangan kita harus mau berpindah ya, dari drop ke atas gitu, harus ya mau pindah-pindah. Tapi nggak masalah, saya kira kan shifting itu nggak terlalu sering juga ya. Lumayan lah untuk road bike ala-ala ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu videonya. Jangan lupa subscribe, kalian sudah dapat banyak ilmu dari saya. Mosok subscribe boy ora gelem. Nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari saya yang membahas mengenai dunia mobil, motor maupun sepeda. Nah oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.